Pemirsa, beberapa waktu lalu tanjakan MN kembali menjadi buah bibir setelah sebuah bus mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa penumpangnya. Tanjakan MN merupakan satu dari beberapa tanjakan misterius di Indonesia yang dipercaya memiliki misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang. Korban yang berjatuhan dan penyebab kecelakaan yang tidak jelas membuat para pengemudi kendaraan bermotor harus lebih berwaspada dan berhati-hati saat melintasi tanjakan-tanjakan berikut ini. 17 Juni 2014 seharusnya menjadi hari menyenangkan bagi rombongan siswa SMA asal Cengkareng ini. Jadwal study tour yang menyelipkan rekreasi ke pemandian air panas Ciater berubah menjadi kelabu setelah salah satu bus yang membawa rombongan menabrak sebuah mobil minibus dan terbalik di tanjakan MN. Kecelakaan yang merenggut nyawa rekan-rekan dan guru ini menghentikan kegiatan rombongan. Kecelakaan ini bukan kali pertama yang terjadi di tanjakan MN. Menurut kepolisian setempat, hampir setiap minggu terjadi kecelakaan, baik ringan maupun berat. Selain kontur jalanan yang sulit dan berkabut, percaya atau tidak, konon cerita misteri yang berkembang dari mulut ke mulut tentang kecelakaan yang sering terjadi pada ruas Jalan Raya Bandung Subang ini. Nama tanjakan MN sendiri berasal dari seorang supir pemberani yang mengemudikan angkutan umum jurusan Bandung Subang. Namun kabarnya, kendaraan yang dibawanya terbalik dan terbakar di tanjakan ini dan menewaskan MN. Sejak peristiwa itu, warga meyakini sosok MN kerap mengganggu para pengemudi. Remblong, bus tergelincir, dan kendaraan terperosok ke jurang kerap terjadi di jalur ini. Beberapa peristiwa aneh dialami pengendara ketika melewati tanjakan MN, seperti mobil tiba-tiba mogok. Untuk menghindari gangguan ini, pengemudi biasanya membunyikan klakson sebelum melewati tanjakan MN. Tindakan tersebut dianggap menghormati arwah penunggu tanjakan MN. Dan tentu saja tindakan ini untuk memberi tanda kepada pengendara lain agar mereka saling waspada sehingga kecelakaan pun dapat terhindarkan. Tentu saja berbagai kecelakaan ini mungkin terjadi karena kelalaian pengguna jalan. Kontur jalan yang menanjak dan menurun seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dalam berkendara. Pengecekan mesin pun harus dilakukan berkala sehingga hal-hal seperti remblong tidak terjadi. Bila Anda berkunjung ke kota Semarang melewati jalur selatan, pasti akan melewati sebuah tanjakan bernama Tanjakan Gombel. Tanjakan di dekat Bukit Gombel ini menawarkan panorama yang indah. Inilah sebabnya pemerintah Belanda pada masa penjajahan dulu membuat Bukit Gombel menjadi salah satu kompleks pemukiman. Sampai sekarang rumah-rumah bangunan Belanda tersebut masih ada yang berdiri kokoh. Ternyata pembangunan kompleks pemukiman ini menyisakan sebuah cerita misteri. Usut punya usut, dulunya kompleks Bukit Gombel adalah lokasi pemakaman etnis Tionghoa yang digusur oleh pemerintah Belanda. Entah bagaimana para pengendara yang melintasi tanjakan Gombel seolah merasa tak nyaman dan mengganggu konsentrasi mereka ketika mengemudi. Beberapa kecelakaan kerap terjadi di tanjakan Gombel. Mungkinkah ada pengaruhnya dari cerita yang mengatakan bahwa wilayah ini adalah bekas pemakaman? Tanjakan misterius lainnya terletak di wilayah Jawa Barat, yakni Tanjakan Nagreg. Bagi yang sering mudik melalui jalur selatan Pulau Jawa pasti akrab dengan nama ini. Ya, Nagreg adalah salah satu jalur lintas selatan Pulau Jawa yang selalu ramai oleh kendaraan bermotor. Kontur jalan yang miring dan menikung membuat jalanan ini menjadi daerah rawan kecelakaan. Bahkan pada kondisi ramai pun, kemungkinan untuk terjadi kecelakaan masih ada. Kendaraan berat yang melintasi Nagreg harus dipastikan dalam kondisi sangat baik, terutama rem. Karena beberapa pengemudi truk kehilangan kendali ketika terpaksa terhenti di tanjakan ini. Ketika kondisi jalanan padat, kecelakaan beruntun pun tak dapat terelakkan. Selain kecelakaan, tanjakan ini juga rawan dengan bencana longsor. Biasanya longsor terjadi pada musim penghujan. Sebagian berpendapat tanjakan ini memiliki keganjilan yang misterius. Beberapa kesaksian korban kecelakaan menyebutkan ada kejadian-kejadian aneh sebelum kecelakaan terjadi.
Padahal secara teknis, kecelakaan-kecelakaan ini bisa dijelaskan dengan logika. Oleh karena itu, peningkatan kewaspadaan dan saling menghormati sesama pengguna jalan adalah hal yang perlu dipenuhi. Masih di daerah Jawa Barat, ada satu lagi tanjakan yang sering memakan korban jiwa secara misterius. Tanjakan ini adalah bagian dari jalur Cadas Pangeran. Jalan dengan kelokan tajam ini merupakan penghubung Sumedang dengan wilayah Bandung. Jalan ini dahulu dibangun oleh pemerintah Belanda atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Sama seperti kisah pembangunan jalan lainnya pada masa pemerintahan Belanda, pembangunan Cadas Pangeran memaksa masyarakat lokal bekerja siang dan malam. Waktu kerja yang panjang dan lokasi kerja di tepi jurang membuat beberapa pekerjanya meninggal dunia. Melihat penderitaan rakyatnya, Pangeran Kusuma Dinata ke-9 atau Pangeran Cornel mendatangi Daendels dan mengancamnya. Daendels kemudian berjanji di depan pangeran tidak akan mempekerjakan rakyatnya secara paksa. Namun janji dilanggar. Ketika proyek ini selesai, Daendels mengerahkan pasukannya untuk menyerang Pangeran Cornel dan rakyatnya. Belanda menang dalam penyerangan ini. Banyak pasukan Sumedang yang tewas termasuk Pangeran Cornel. Untuk mengenang kisah heroik ini, masyarakat Jawa Barat menamakan jalur tersebut menjadi Cadas Pangeran. Tanjakan curam dan tikungan tajam membuat pengendara kesulitan setiap kali melewati tanjakan Cadas Pangeran ini. Karena itu, berhati-hatilah ketika melewati jalan ini. Jalan Tarahan di Kabupaten Ketibung, Lampung Selatan juga memiliki tanjakan curam yang kerap memakan korban. Karena tingginya jumlah korban tewas di jalan ini, pemerintah sampai membangun sebuah tugu bergambar mobil ringsek untuk memperingati para pengguna jalan yang melintas. Jika jalanan ramai, polisi mengerahkan beberapa anggotanya untuk memeriksa kondisi kendaraan yang akan melalui tanjakan Tarahan. Jika rem pada kendaraan bermasalah, jangan harap Anda diizinkan melewati tanjakan maut ini. Kabarnya, kecelakaan yang kerap terjadi di sekitar tanjakan ini juga tidak terlepas dari cerita misterius. Konon, ada 2 buah makam terletak di kampung dekat tanjakan, dan masyarakat mengaitkan keberadaan makam ini dengan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di tanjakan Tarahan. Apakah ada kaitannya? Yang jelas, faktor kelalaian dan kondisi mobil yang buruk adalah penyebab utama terjadinya kecelakaan di tanjakan Tarahan. Tanjakan misteri di Indonesia selanjutnya bukanlah sebuah jalan raya, melainkan sebuah jalan pendakian di Gunung Semeru, Jawa Timur. Tanjakan ini bernama Tanjakan Cinta, karena adanya legenda tragis seorang pendaki perempuan. Konon ada sepasang kekasih yang sudah bertunangan mendaki Gunung Semeru bersama. Sang pria berjalan di depan. Namun karena bersemangat, sang pria mendaki hingga ke puncak gunung tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Sementara sang kekasih sangat kelelahan. Ia akhirnya pingsan dan jatuh terguling hingga akhirnya meninggal dunia. Legenda ini membuat beberapa pendaki percaya jika mendaki melalui Tanjakan Cinta ini, maka Anda tidak boleh menoleh ke belakang. Jika kita menoleh ke belakang, maka hubungan cinta dengan kekasih akan putus. Namun sebaliknya, jika berhasil mendaki sampai puncak tanpa menoleh ke belakang, cinta kita akan langgeng. Tanjakan ini sangat sulit dilalui. Kemiringan yang mencapai 45 derajat serta cuaca dingin membuat para pendaki sulit untuk tidak berhenti di tengah jalan dan menoleh ke belakang. Terlebih pemandangan di belakang tanjakan sangat indah. Jika berhasil melalui ini, para pendaki akan melihat pemandangan lebih indah lagi, di mana pemandangan danau cantik Ranu Kumbolo dan padang lavender menanti di puncaknya. Pemirsa, itulah tanjakan misterius yang ada di Indonesia. Terlepas dari mitos yang berkembang dari tanjakan itu, berhati-hatilah di jalan. Pada dasarnya, hidup dan mati seseorang ditentukan oleh Sang Pencipta kita.